Bab 7. Wirausaha budidaya ternak unggas pedaging. Perencanaan usaha budidaya ternak unggas pedaging. Peluang wirausaha di bidang budidaya ternak unggas pedaging sangat besar karena kebutuhan daging unggas untuk memenuhi nutrisi masyarakat sangat tinggi. Hal ini menjadikan wirausaha di bidang budidaya ternak unggas pedaging sangat menarik. Agar dapat melakukan wirausaha di bidang usaha ternak unggas pedaging, maka terlebih dahulu harus mengenal jenis unggas dan teknik budidaya unggas pedaging. Dalam berwirausaha, hal penting yang harus diperhatikan adalah pemasaran produk yang dihasilkan. Sebelum memulai wirausaha, terlebih dahulu harus memahami pemasaran produk budidaya yang dihasilkan. Sebelum memulai wirausaha, terlebih dahulu pelajarilah produk sejenis yang sudah ada di pasar. Supaya produk yang dihasilkan dapat diterima oleh pasar, buatlah produk budidaya yang lebih baik dari produk sejenis yang sudah ada. Misalnya dari sisi kebersihan produk budidaya. Perancangan dan kegiatan budidaya ternak unggas pedaging. Mengenal unggas pedaging. Jenis-jenis unggas pedaging. Unggas adalah hewan ternak yang memiliki bulu di seluruh tubuhnya dan kaki yang bersisik. Unggas adalah jenis hewan yang termasuk ke dalam kelompok burung-burungan. Ciri-ciri lainnya dari unggas adalah memiliki sayap dan paruh, serta bulu pada tubuh permukaan tubuhnya. Berdasarkan produk yang dihasilkan, unggas dibagi menjadi unggas pedaging, unggas petelur, serta unggas pedaging petelur. Unggas pedaging adalah unggas yang dipelihara untuk menghasilkan daging. Jenis unggas pedaging antara lain adalah ayam, bebek atau itik, entok, angsa, dan burung puyuh. Mengenal produk budidaya ternak unggas pedaging. Budidaya ternak unggas pedaging merupakan kegiatan untuk menghasilkan produk budidaya ternak berupa daging, sehingga dikenal daging ayam, daging bebek, atau daging burung puyuh. Produk budidaya unggas pedaging dapat dikonsumsi dengan cara digoreng, digulai, dan dipanggang, atau diolah menjadi berbagai bahan cepat saji atau dicampur dengan bahan makanan lainnya. Contoh bahan makanan cepat saji yang menggunakan daging ayam sebagai bahan baku adalah sosis, nugget, burger, dan rolet. Ayam pedaging dapat dipasarkan dalam bentuk 1. Ayam utuh, ayam yang telah dipotong dan dipisahkan kepala, kaki, darah, bulu, dan organ dalamnya. 2. Ayam potong, ayam utuh yang dipotong sesuai dengan bagian tubuh ayam, misalnya bagian paha, bagian dada, bagian sayap, atau bagian kepala. 3. Ayam tanpa tulang, daging ayam yang sudah dipisahkan dari tulangnya, seperti ayam filet dan ayam giling filet. Harga ayam yang difilet dan digiling lebih mahal daripada harga ayam utuh. Selain produk utama, dihasilkan produk sampingan dari ayam pedaging, seperti kepala, ceker, hati ampela, usus ayam, dan kulit ayam. Semua jenis produk sampingan dapat dijual bersama dengan produk utama atau dijual terpisah. Selain itu, produk sampingan ayam pedaging adalah berupa kotoran ayam yang dapat dijadikan pupuk kandang atau pupuk organik. Mensyukuri keberagaman produk budidaya dan wirausaha di bidang unggas pedaging sebagai anugerah Tuhan yang Maha Kuasa. Daging yang berasal dari unggas pedaging merupakan sumber protein dan lemak hewani yang lebih murah dan mudah didapatkan. Berbagai jenis unggas pedaging hidup di sekitar kita. Secara alami, unggas pedaging berkembang biak dengan telur. Dengan membudidayakannya, unggas akan menghasilkan daging yang lebih banyak. Semua adalah rahmat dari Yang Maha Kuasa kepada manusia, sehingga sudah seharusnya manusia mensyukuri nikmat yang diberikannya. Budidaya unggas pedaging. Budidaya unggas pedaging merupakan usaha pengelolaan sumber daya hayati berupa unggas dengan tujuan untuk dipanen hasilnya. Dalam budidaya unggas pedaging dibutuhkan sarana dan peralatan. Sarana dan peralatan yang dibutuhkan dalam budidaya ayam pedaging terdiri atas kandang, peralatan dalam kandang, bibit ayam, pakan, obat-obatan, serta vitamin. Kegiatan budidaya unggas pedaging meliputi penyediaan kandang, penyediaan bibit, penyediaan pakan,
pemeliharaan, panen, dan pasca panen. Penghitungan harga jual produk hasil budidaya ternak unggas pedaging. Harga jual produk adalah sejumlah harga yang dibebankan kepada konsumen yang dihitung dari biaya produksi, biaya lain di luar produksi, seperti biaya distribusi dan promosi. Biaya produksi adalah biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk terjadinya produksi barang. Unsur biaya produksi adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Secara umum, biaya overhead dibedakan atas biaya overhead tetap, yaitu biaya overhead yang jumlahnya tidak berubah walaupun jumlah produksinya berubah. Biaya overhead variabel, yaitu biaya overhead yang jumlahnya berubah secara proporsional sesuai dengan perubahan jumlah produksi. Biaya yang termasuk dalam overhead adalah biaya listrik, bahan bakar minyak, dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk mendukung proses produksi. Jumlah biaya-biaya yang dikeluarkan tersebut menjadi harga pokok produksi. Metode penghitungan harga pokok produksi dapat dibuat dengan dua pendekatan. Pendekatan pertama adalah full costing dan pendekatan kedua adalah variable costing. Pendekatan full costing memperhitungkan semua unsur biaya produksi, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja produksi, dan biaya overhead, serta ditambah dengan biaya non-produksi, seperti biaya pemasaran dan biaya administrasi dan umum. Pendekatan variable costing memisahkan penghitungan biaya produksi yang berlaku variabel dengan biaya tetap. Biaya variabel terdiri atas biaya bahan baku, biaya tenaga kerja produksi, dan overhead variabel, ditambah dengan biaya pemasaran variabel dan biaya umum variabel. Biaya tetap terdiri dari biaya overhead tetap, biaya pemasaran tetap, biaya administrasi tetap, dan biaya umum tetap. Metode penetapan harga produk secara teori dapat dilakukan dengan 3 pendekatan. 1. Pendekatan permintaan dan penawaran. Dari tingkat permintaan dan penawaran yang ada, ditentukan harga keseimbangan dengan cara mencari harga yang mampu dibayar konsumen dan harga yang diterima produsen, sehingga terbentuk jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. 2. Pendekatan biaya. Menentukan harga dengan cara menghitung biaya yang dikeluarkan produsen dengan tingkat keuntungan yang diinginkan, baik dengan markup pricing dan break-even analysis. 3. Pendekatan pasar. Merumuskan harga untuk produk yang dipasarkan dengan cara menghitung variabel-variabel yang mempengaruhi pasar dan harga, seperti situasi dan kondisi politik, persaingan, sosial budaya, dan lain sebagainya. Promosi produk hasil budidaya ternak unggas pedaging. Promosi merupakan salah satu strategi pemasaran. Strategi pemasaran produk memanfaatkan bauran dari strategi produk, place, price, dan promotion, atau dikenal pula dengan sebutan 4P. Pada pembelajaran sebelumnya telah dibahas tentang produk dan harga. Kesuksesan suatu produk di pasaran tidak hanya ditentukan oleh kualitas produk dan harga yang tepat, melainkan juga tempat penjualan dan cara promosi. Kegiatan dan media promosi bergantung dari pasar sasaran yang merupakan target dari promosi tersebut dan tempat penjualan produk dilakukan. Promosi produk untuk pasar lokal dapat dilakukan diantaranya dengan memasang iklan pada tempat-tempat strategis di pasar. Promosi untuk pasar yang lebih luas dapat dilakukan melalui media sosial atau website di internet. Tujuan promosi adalah untuk mengenalkan produk kepada calon pembeli dan membuat pembeli membeli produk. Promosi yang tepat akan diikuti oleh 4 bentuk respon dari calon pembeli. Respon yang pertama adalah perhatian dari calon pembeli, disebabkan oleh promosi yang menarik, didengar dan dilihat, serta unggul daripada promosi produk pesaing. Kedua adalah ketertarikan dari calon pembeli. Ketiga adalah keinginan calon pembeli untuk memiliki produk. Keempat adalah tindakan atau action untuk membeli. 4 bentuk respon ini dikenal dengan AIDA: attention, interest, desire, dan action. Penjualan produk hasil budidaya unggas pedaging
secara langsung dan online. Produk hasil budidaya unggas pedaging dapat memiliki sasaran pasar lokal ataupun pasar yang lebih luas. Penjualan kepada para pembeli lokal dapat dilakukan secara langsung dari produsen kepada pembeli ataupun dengan sistem konsinyasi dengan menitipkan produk hasil budidaya di toko-toko terdekat. Penjualan kepada pasar yang lebih luas dapat menjangkau tidak hanya konsumen lokal, melainkan juga konsumen yang di luar kota, luar pulau, bahkan luar negeri. Pemasaran dan penjualan dengan jangkauan yang luas dapat menggunakan media online, yaitu dengan menggunakan internet. Pemanfaatan teknologi internet memungkinkan produsen melakukan pemasaran dan penjualan langsung. Produsen memasang gambar dan informasi mengenai produk hasil budidaya pada sosial media atau website. Gambar dan informasi harus menarik dan dapat dipahami oleh para calon pembeli. Pembeli yang tertarik akan berusaha untuk menghubungi produsen. Produsen dan konsumen selanjutnya akan berkomunikasi secara online, baik melalui email, SMS, atau telepon untuk membuat kesepakatan pembelian dan cara pembayaran. Pembayaran dilakukan melalui bank, sedangkan pengiriman dilakukan melalui jasa pengiriman barang. Pengemasan produk hasil budidaya unggas pedaging untuk pasar luar daerah harus dipastikan dapat menjamin produk tetap awet sampai di tempat tujuan.